Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Utara. Saya Irma Martina. Saya Nikolaus Purwowibowo. Saya Erma Oktaviani. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Erma. Siang Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kegiatan coaching hari ini, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Sebelum saya bertanya, saya ingin membahas mengenai rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, memancing ide dari coaching untuk menyelesaikan masalah, memfasilitasi pertumbuhan coaching. Baik Bu, pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, untuk coaching kali ini kebetulan saya coachingnya dengan Bu Irma. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian juga mendengarkan dengan aktif. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Bagian kompetensi yang spesifik yang ingin saya observasi yaitu bagian pertanyaan berbobot, yaitu untuk memancing coaching supaya dia menemukan solusi yang dari masalah yang dihadapinya. Baik, pertanyaan terakhir Bu, indikator ketercapaian apa yang ingin dicapai pada proses coaching hari ini? Indikator yang ingin saya capai tentunya saya mengharapkan coaching menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Baik Bu, langsung saja kita laksanakan kegiatan coaching hari Pak. ini. Terima kasih Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Irma. Bu Erma. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Erma. Maaf ini ganggu nggak ini Bu Erma? Enggak, kebetulan saya lagi longgar ini. Apa nih yang ingin disampaikan dengan Bu Irma nih? Ini Bu Erma, saya tuh mau berbagi, mau cerita dengan Bu Erma. Kan kita setelah kita mengikuti pendidikan CGP ya Bu Erma, kita tahu gimana dan sudah mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Kita tahu gimana mudahnya dan pentingnya kita memahami kebutuhan murid itu ya Bu Erma. Saya tuh pengennya supaya teman-teman saya di sekolah itu bisa memulai juga pembelajaran berdiferensiasi, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya tapi kok saya ragu ya Bu Erma? Kenapa ragu? Kok kayaknya ada hal-hal yang buat bimbang ini? Iya, itu dia Bu Erma. Karena kan ini ya Bu Erma ya, seperti yang kita tahu ya, kalau ya di sekolah kami itu sudah banyak yang guru-guru yang sudah senior. Jadi mereka itu sudah punya pola pikir, istilahnya mereka sudah ada di posisi nyamannya mereka bahwa sudahlah dengan mengajar seperti ini toh selama ini berhasil gitu kan Bu Erma ya. Jadi saya tuh mau mengajak mereka itu saya jadi nggak pede, jadi takut kepental gitu Bu Erma. Ditolak mereka. Iya betul Bu Erma. Oke, apa yang akan Ibu lakukan untuk tentang masalah ini terhadap guru-guru? Ya kalau rencananya sih ya Bu, saya mau berkoordinasi atau ngobrol dengan Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman satu fase saya yang kebetulan di sini saya ngajar kelas 1. Jadi saya mau mengajak mereka gimana caranya supaya kita bersama-sama memulai. Kalau dengan Ibu Kepala Sekolah, saya sih berharapnya Ibu Kepala Sekolah bisa menyediakan waktu untuk melakukan sosialisasi, gitu, memfasilitasi kami untuk melakukan sosialisasi. Jadi udah ada rencana untuk pelaksanaannya. Menurut Bu Irma, target guru-gurunya itu ya lebih kurang berapa orang nih untuk yang bisa diajak nanti? Kan kita punya bayangan ya di sekolah kita ada berapa guru gitu kan ya. Nah targetnya itu semana gitu biar nanti paling tidak sekian gitu apa gimana?
Kalau untuk langkah awal ya Bu ya, saya itu nggak terlalu muluk-muluk sih sebenarnya. Saya hanya ingin awal ini saya hanya ingin teman yang satu kelas dengan saya tadi ya, kami kan kebetulan kelas 1 tuh ada 3 kelas ya Bu Erma ya. Jadi paling tidak kita bertiga dulu deh yang ada kelas 1 itu bisa memulai gitu. Yang itu nantinya bisa memancing minat dari teman-teman yang lain gitu maksudnya. Jadi maksudnya di awal dulu ya, sebagai awal permulaan ya 3 orang dulu. Bagus itu untuk direncanakan. Kemudian apa nih rencananya bisa dimulai dilaksanakan ini? Iya, kalau rencana saya kan gini ya Bu Erma, kan sekarang udah mulai ulangan, jadi biasanya setelah ulangan anak-anak belajar 1 minggu nggak terlalu efektif lagi ya. Jadi saya pengennya di hari Sabtu di minggu terakhir setelah ulangan itu ibu kepala sekolah bisa melakukan kegiatan sosialisasi itu Bu Erma. Jadi di waktu senggang lah ya, waktu anak-anak tidak belajar lagi, tidak ulangan, jadi mengganggu ya. Peran Ibu Irma sendiri di situ sebagai apa? Ya mungkin saya bisa berperan berbagi ya Bu Erma, berbagi dengan teman-teman dengan pengetahuan yang saya sudah dapat tentang berdiferensiasi. Mungkin saya ya sekedar jadi pembicara lah ya Bu Erma ya, berbagi informasi, ya bagus itu Bu, bisa dilaksanakan itu. Iya. Ini bagus sekali nih untuk kegiatannya. Gimana nih? Alhamdulillah saya setelah bercerita dengan Bu Erma saya jadi pede ya Bu Erma ya. Tadinya itu saya galau loh. Iya bisa nggak ya saya gimana gitu. Tapi setelah bercerita dengan Bu Erma, alhamdulillah saya jadi lebih pede Bu Erma. Mudah-mudahan saya bisa ya Mas pandangannya Bu Erma ini. Ya. Sebenarnya hal ini bukan saya yang menyelesaikan masalah, Bu Irma sendiri sebenarnya ya, yang menyelesaikan masalah. Jadi mudah-mudahan ini sukses dilaksanakan dan bisa dipahami nanti oleh guru-guru yang ada di sekolahan dan ya sukses untuk kegiatannya. Nanti saya kalau sudah ada hasilnya ya Bu Erma, nanti setelah saya terapkan ada hasil nanti saya pasti cerita dengan Bu Erma lagi. Nah itu yang saya tunggu. Ya saya minta Bu Erma jangan bosan-bosan ya Bu Erma. nanti insyaallah. Oke, kalau gitu saya permisi ya Bu Erma ya. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Mari Bu. Mari. Baik Bu, selamat tadi sudah melakukan coaching dengan baik. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching yang menjadi indikator tercapaian? Yang sudah saya lakukan pada saat coaching tadi, saya sudah melakukan untuk menggunakan alat kita dengan kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot, dan satu lagi adalah mendengarkan aktif. Menurut saya sebagai seorang supervisor, Ibu tadi sudah melakukan kegiatan coaching, Ibu selaku coach sudah menggunakan alur cipta dengan baik dan juga 3 kompetensi inti seorang coach. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching yang tadi dilakukan? Kompetensi yang ingin tetap saya kembangkan di dalam proses coaching ini yaitu untuk mendengarkan aktif ya ketika nanti ada keluhan-keluhan ataupun masalah-masalah yang ada di dalam guru-guru yang ingin ibaratnya berbagi cerita dengan kita. Baik Bu, tetap semangat. Semoga apa yang sudah dilakukan tadi bisa meningkatkan kemampuan kita sebagai seorang coach. Iya, terima kasih Pak untuk motivasinya. Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat saya ketika nanti berperan sebagai coaching. Baik. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu, silahkan. Selamat siang Pak Nito. Selamat siang Bu Irma. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching Ya, Bu. di mana Pak Nito akan meng-coach Bu Erma sebagai coachnya. Ya. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan rubrik penilaian yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot,
memancing ide dari kucing untuk menyelesaikan masalahnya dan memfasilitasi pertumbuhan dari kucing. Nah, di sini saya akan menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Baik, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu keahlian penuh presence dan juga mengajukan pertanyaan terbuka. Lalu bagaimana kompetensi yang secara spesifik ingin dikembangkan? Kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan terbuka supaya nanti si siapa coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri. Dan yang terakhir adalah indikator pencapaian apa yang ingin dicapai pada proses coaching pada hari ini. Sesuai dengan kompetensi spesifik yang ingin saya capai nanti, indikator pencapaian yang ingin saya dapatkan yaitu ingin memancing si coaching dengan beberapa pertanyaan supaya si coaching itu bisa menemukan solusi dari masalah. Baik, kalau itu kita mulai aja Pak ya proses coaching. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Erma. Ada Pak Niko. Ya, Ada Bu, silakan. silakan. Gimana Bu kabarnya? Sehat? Inilah sehat Pak. Gimana nih kelihatannya? Agak Agak ya Pak ya. gimana? Ada apa? Mau cerita apa? Iya Pak, ini nih, saya ini sebenarnya punya masalah. Aku bingung mau cerita ke siapa kan ya. Ingat Pak Niko. Sepertinya bisa deh cerita dengan Pak Niko. Jadi gini Pak, saya ini pun sebagai wali kelas. Iya. Jadi posisi saya sekarang ini mengajukan sebagai wali kelas yang kemudian anak-anak saya ini bermasalah pada salah satu guru mapel. Yang kemudian masalah dengan guru mapel ini semakin panjang yang berakibat guru mapelnya sepertinya mengancam dengan, bukan mengancam ya, memberi teguran yang kemudian sampai ke berbicara tentang nilai. Jadi anak-anak ini merasa ketakutan tentunya ya, karena nilai mereka nanti tidak dikasih atau gimana gitu. Jadi saya ini sebagai wali kelas ini bingung jadinya kan mendengar aduan dari anak-anak ini. Ya tentunya dengan masalah ini saya sih pengen menyelesaikan, saya itu pengen menyelesaikan masalah anak-anak ini dengan guru mapel tersebut. Ya jadi saya bingungnya di situ gimana. Ibu sudah tahu tadi penyebabnya. Siapa tadi guru mapel? Nah ibu sudah tahu penyebabnya kenapa guru mapel ini bisa terjadi masalah dengan siswa ini? Iya, jadi saya juga sudah ngobrol-ngobrol juga dengan anak-anak itu kan ya. Masalahnya mereka ini pada saat guru mapel tersebut mau masuk ke dalam kelas, jadi mereka itu tidur karena mungkin dirasa mereka jam gurunya belum masuk ya, jamnya, jadi nunggu pergantian jam lah ya, mereka mungkin kesempatan mereka untuk istirahat lah mungkin ya, Capek ya? jadi anak-anaknya itu berusaha untuk istirahat dengan tidur tadi. Ternyata pas gurunya masuk, anak-anak masih dalam posisi tidur, jadi kan dia marah kan. Ya itu sebabnya. Kemudian tugas-tugas juga ya, Ada ya? tugas-tugas dari tersebut juga ya, guru mapel tersebut masih ada juga yang belum dikerjakan dengan anak-anak. Jadi siswa ini masih ada tagihan juga dengan gurunya ya? Iya, jadi sebenarnya saya ini juga mau mengajak anak-anak itu gimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Baik Bu, dari cerita ibu tadi itu menurut ibu ya, rencana apa yang akan ibu lakukan supaya bisa mengatasi masalah siswa? Iya. Jadi saya ini sebenarnya punya rencana anak-anak itu
mungkin saya panggil, kemudian saya kasih pengertian, kata dan sebagainya, dan bersama-sama untuk meminta maaf dengan guru tersebut. Seandainya nanti guru mapel tersebut masih kurang ya, mungkin nanti dia perlu wali murid, ya kita datangkan wali murid. Jadi ada tahapan-tahapannya ya, saya menyelesaikan itu dengan anak-anak. Yang pertama tadi menghadap dia dulu, kalau masih dirasa kurang ya mungkin nanti panggil wali murid. Rencana yang bagus itu. Iya. Lalu kapan ibu akan melaksanakan rencana yang ibu bicarakan tadi? Rencananya kan ini kan istilahnya kalau kita merasa salah dan istilahnya untuk minta maaf itu makin cepat makin baik ya Pak ya. Jadi secepat mungkin besok saya akan berbicara dengan anak-anak dan menemui guru mapel tersebut ya. Dilihat waktunya dulu dari guru mapel tersebut luang atau tidak. Nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk berbicara dengan dia, saya segera akan berbicara. Oke. Gimana nih perasaan ibu setelah Iya Pak, jadi sesi saya jadi coaching sedikit, tadi? iya sangat lega jadinya, karena tadinya kan bingung gimana ya saya ini ya melakukan apa untuk anak-anak ini, gimana cara menyelesaikannya. Tapi begitu bercerita dengan Pak Niko, jadi oh iya ya saya dapat ide juga. Sepertinya jadi itu malah apa? Bukan saya tidak melakukan apapun, tapi itu sudah keluar sendiri solusi dari diri ibu. Tapi sebenarnya Pak Niko juga sudah membantu saya juga. Baik Bu, semoga apa yang ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan baik sehingga hubungan antara guru mapel dengan siswa ini bisa kembali membaik. Itu harapan saya untuk anak-anak ini. Makasih banyak Pak Niko. Sama-sama, Ibu. Untuk waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Oh ya, nanti kalau misalnya udah ada perkembangan atau ada perubahan yang baik, cerita dengan saya. Oh iya Pak, pastinya nanti saya ceritakan nanti kalau misalnya apa perkembangan dari apa yang sudah kami lakukan nanti. Terima kasih banyak ya Pak Niko. Sama-sama, Bu. Pamit dulu nih Pak. Ya, silakan. Ya. Pak Niko, setelah proses coaching yang Bapak jalankan dengan Bu Irma tadi, Iya. saya ingin bertanya, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses tersebut terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Saya tadi melakukan sesi coaching dengan Bu Erma. Saya coba menggunakan alur dikta, lalu juga saya mencoba untuk kehadiran penuh, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Erma. Juga dari permasalahan itu saya coba untuk mengidentifikasi untuk mengajukan beberapa pertanyaan supaya nanti pertanyaan ini bisa membantu Bu Erma untuk mencari solusi dari permasalahan. Sekali menurut saya tadi proses coaching yang Bapak lakukan sudah menampakkan kompetensi ini sebagai seorang coaching. Dan selain itu tadi Bapak juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memancing si coaching untuk bisa menyelesaikan masalahnya dan menemukan solusi dari masalahnya. Dan yang terakhir yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah proses coaching ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah proses coaching tadi, saya ingin lebih mengembangkan dengan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot supaya nanti proses coaching bisa lebih berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Niko. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan observasi. Semoga ini merupakan kesempatan kita untuk belajar lebih baik lagi Pak ya, dengan agar kita bisa menjadi seorang coach yang baik. Baik. Terima kasih Bu. Iya. Saya mohon izin untuk lanjut. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu Irma, selamat siang Bu Irma. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ya, Bu Irma hari ini akan melakukan coaching ya dengan siapa Bu? Pak Niko. Oh dengan Pak Niko, baik.
sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya sebagai pengamat. Yang pertama, dari rubrik penilaian untuk percakapan coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, memancing ide dari coaching untuk menyelesaikan masalah, dan terakhir memfasilitasi pertumbuhan coaching. Nah, saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Di sini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, memberikan pertanyaan berbobot Bu, dan mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan dengan aktif, baik. Kemudian indikator ketercapaian apa yang ingin dicapai pada proses coaching kali ini? Saya ingin bisa memancing coaching untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik, itu yang akan disampaikan nanti oleh Bu Irma dalam coaching. Mudah-mudahan nanti lancar ya Bu ya untuk kegiatan coachingnya. Ya, silahkan. Terima kasih Bu ya. Halo, siang Bu. Siang Pak Niko. Maaf nih Bu, ganggu waktunya. Saya mau ngobrol sedikit. Ada apa Pak Niko kok tumben banget? Ini Bu, sebenarnya saya ada sedikit masalah di sekolah. Saya ngerasa agak apa ya, agak berat kerjaan saya. Kenapa penyebabnya begitu menurut Pak Niko? Kenapa kok Pak Niko merasa terbebani gitu? Kenapa Pak? Sebagai guru ya, sebagai guru itu tugasnya pasti ngajar. Selain itu juga waktu ngajar kita harus punya praktek pembelajaran, itu udah hal yang biasa dan sebenarnya nggak terlalu berat. Yang memberatkan saya itu sebenarnya beberapa tugas yang di luar mengajar itu cukup lumayan banyak, dan itu bikin saya merasa sedikit tertekan mungkin ya. Sedikit tertekan. Mungkin saya bisa kasih gambaran begini Bu. Di sekolah, saya kan di sekolah swasta ya. Di sekolah swasta ini kan banyak sekali kegiatan sekolah. Mungkin tiap bulan ada, bahkan sebulan itu bisa lebih dari 1 kali. Itu kan pasti butuh, pasti selalu ada dokumentasi. Kemudian apa namanya ya, dokumentasi itu kan gak cuma foto-foto, karena kalau zaman sekarang kita mau mengikuti perkembangan itu ada video, kemudian ada juga artikel dan sebagainya. Kebetulan di sekolah ini saya diberi kepercayaan di bidang promosi sekolah. Nah, di bidang promosi sekolah ini kan berarti saya harus memikirkan bagaimana caranya saya bisa mempromosikan sekolah saya pada masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang ada ya Bu ya. Di bidang promosi ini kan kita melakukan promosi itu bisa berupa poster, flyer, brosur dan sebagainya, video juga bisa. Kebetulan juga saya pegang website sekolah. Nah, di website sekolah ini ada artikel, kemudian video-video yang sudah saya buat itu sebenarnya gampang sih, cuma tinggal disematkan saja di website. Nah, untuk artikel ini kan pasti saya butuh waktu untuk memikirkan dalam membuat artikel. Ya Ibu mungkin tahu sendirilah gimana kalau mau buat artikel. Nah, disinilah saya merasa saya itu kayaknya berat banget kerjaan saya. Kalau dari cerita Pak Niko yang bisa saya ambil kesimpulan, Pak Niko merasa terlalu banyak beban kerja ya Pak, beban kerja tambahan yang di luar dari tupoksi yang seharusnya ya. Memangnya Pak Niko harapannya seperti apa sih? Maunya Pak Niko seperti apa? Pengen saya pengennya kerjanya nyantai, tapi kalau memang saya diberi kepercayaan seperti itu ya berarti kalau tugasnya lumayan banyak ya paling tidak saya harus punya rekan kerja yang bisa membantu saya supaya kerjaan saya ini nggak
nggak terlalu banyak. Setidaknya ada teman untuk bertukar pendapat atau tukar pikiran. Atau berbagi pekerjaan. Berbagi pekerjaan seperti itu. Syukur-syukur bisa berbagi lah. Gitu. Nah, Pak Niko ini Pak Niko punya rencana mungkin bagaimana mengatasi masalah Pak Niko ini agar bisa lebih enak melaksanakan tugas, mungkin gimana? Seperti yang tadi ya Bu ya, saya kan butuh rekan kerja, berarti kan saya nggak mungkin dong minta teman saya, salah satu rekan kerja itu langsung kamu bantu saya. Iya. Nggak mungkin, ada prosesnya. Berarti saya harus ke kepala sekolah dulu, menghadap kepala sekolah, minta izin untuk apa ya istilahnya, meminta rekan, meminta teman untuk membantu saya di bidang itu paling mudah supaya bisa bantu saya. Karena dia juga kepala sekolah juga lah Pak yang bisa memerintahkan Pak ya. Iya, Beda kalau betul, kepala sekolah iya. yang memerintahkan Pak ya. Iya. Nah, rencana Pak Niko, kapan Pak Niko mau melaksanakan rencana ini? Kalau menurut saya karena ini hari Senin besok itu sudah mulai kegiatan, Senin, Selasa, Rabu sampai tanggal 8 itu di sekolah full kegiatannya. Pasti saya butuh teman secepatnya. Mungkin nanti setelah ini saya bisa ngomong ke kepala sekolah saya, kalau pas kepala sekolah saya memang ada waktu. Kebetulan juga saya juga punya teman di sekolah itu memang dia usianya masih muda dan cepat tanggap untuk di bidang teknologi seperti itu. Menurut saya rencana Pak Niko itu sudah baik ya, karena Pak Niko membutuhkan seorang teman ya otomatis kita pasti mintanya rekomendasinya dari kepala sekolah. Nah, mudah-mudahan Pak Niko bisa melaksanakan rencana Pak Niko itu agar Pak Niko tidak mengalami kesulitan atau beban kerja yang terlalu berat ya Pak Niko ya. Siap. Nah, gimana perasaan Pak Niko sekarang? Tadi waktu saya kesini tuh kelihatannya berat banget. Saya bingung mau cerita sama siapa, mulainya dari mana, karena memang banyak banget sih tugasnya. Tapi sekarang setidaknya satu masalah dulu itu tadi saya udah lega sekarang, udah lega. Semoga nanti kepala sekolah saya memang bisa membantu saya untuk mencarikan rekan seperti itu. Ya, alhamdulillah. Tapi nanti Pak Niko tetap loh cerita dengan saya gimana hasilnya nanti. Yang penting Ibu nggak bosen ketemu sama saya. Enggak Pak Niko, saya selalu bersedia. Siap. Oke Bu, gitu aja deh mungkin. Terima kasih, maaf udah ganggu. Ya. Saya mau lanjut lagi, masih ada kegiatan. Oke, ya Pak Niko. Kasih Bu, permisi Ya, sama-sama. saya. Ya. Sudah selesai nih coachingnya tadi. Gimana nih rasanya nih? Alhamdulillah, masih terus perlu belajar ya Bu ya. Iya, kita sama-sama belajar. Baik, dari coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, apa yang sudah dilakukan pada proses coaching yang menjadi indikator ketercapaian? Menurut saya sudah mencoba melakukan proses coaching ini dengan menggunakan alur cerita Bu. Dimana itu saya memancing dia menceritakan tujuan, lalu dia bisa mengidentifikasikan masalahnya dan mengemukakan rencana apa yang akan dia lakukan. Selanjutnya dia berjanji untuk melakukan realisasi dari rencananya itu Sebagai bentuk tanggung jawab dia ya. Selain itu saya juga sudah bisa melakukan kompetensi sebagai seorang coach, diantaranya dengan kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memancing si coach untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan. Baik. Kemudian menurut saya tadi ada sudah melakukan proses coaching ya. Jadi Bu Erma sudah melakukan coaching, kemudian sudah menggunakan alur cerita dan 3 kompetensi inti seorang coach. Dan menurut Anda kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan kembali setelah proses coaching ini? Menurut saya masih perlu mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ya Bu, memberikan pertanyaan yang bisa memancing si coach untuk bisa menyelesaikan masalah. Ya, baik. Ya.
selesai untuk coaching kali ini ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, kita sama-sama belajar dan sukses selalu untuk Bu Irma. Sama-sama. Terima kasih ya Bu Irma.